Halo semuanya, kita berjumpa lagi di seri kardiologi untuk dokter umum. Nama saya Dr. Aldo dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai terapi fibrinolitik di IGD. What, when, and how. Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang pemerintah sedang menggencarkan pengadaan cath lab ya di rumah sakit umum kabupaten-kabupaten di Indonesia. Namun kita sadar bahwa tidak semua fasilitas sekarang masih sudah memiliki CAT-lab. Dan oleh karena itu, pengetahuan kita terhadap bagaimana kita melakukan terapi fibrinolitik itu penting. Dan pada kuliah kali ini kita akan melakukan pembahasan. Nah, kenapa topik ini penting? Jadi kita tahu bahwa time is muscle, bahwa semakin lama otot jantung itu tidak mendapatkan revaskularisasi atau aliran darah, maka semakin banyak otot jantung yang mati. Di Indonesia tidak semua tempat memiliki cath lab dan terapi fibrinolitik seharusnya dapat diberikan di semua IGD. Nah, ada angka-angka yang teman-teman harus tahu bahwa onset ideal untuk terapi fibrinolitik ini adalah nyeri dada yang muncul di bawah 12 jam dan sebaiknya primary PCI dilakukan 120 menit setelah diagnosa ditegakkan. Dan pemberian fibrinolitik diusahakan 10 menit setelah diagnosa tegak. Manfaat terbesar apabila fibrinolitik ini diberikan pada onset 2 sampai 3 jam. Nah, ini adalah case ya buat teman kita semua belajar. Jadi ada seorang laki-laki usia 57 tahun datang dengan nyeri dada khas yang dirasakan saat istirahat. Keluhan disertai dengan keringat dingin, mual dan muntah, dan tidak tersedia cath lab di tempat kerja. Dan waktu tempuh untuk rujukan untuk kateterisasi jantung itu 6 jam dan didapatkan fibrinolitik ya di IGD dia punya. Nah, ini EKG-nya di kanan ya teman-teman bisa lihat ada ST elevasi ya di lead anterior maupun 1 dan AVL. Jadi memang suatu kondisi STEMI. Apa penanganan awal ya yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini pilihan jawabannya. A, rujuk ke RS terdekat untuk tindakan kateterisasi jantung ya. Tadi dibilang cath terdekat itu 6 jam. B, berikan fibrinolitik dulu sebelum rujuk untuk kateterisasi jantung. C, berikan heparin. D, berikan fibrinolitik lalu rawat ICCU tanpa merujuk dan loading loading DAPT dan heparin saja. Nah, ini nanti kita akan bahas ya pilihan apa yang menjadi penanganan ideal ya untuk kasus ini. Apa itu fibrinolitik? Jadi fibrinolik itu adalah obat yang diberikan untuk menghancurkan trombus atau gumpalan darah yang menjadi yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah koroner. Nah, tiga sediaan yang tersedia di Indonesia itu yang pertama adalah streptokinase, yang kedua ada alteplase, dan yang ketiga adalah tenecteplase. Nah, yang paling sering sebetulnya dijumpai di rumah sakit itu adalah streptokinase ya yang paling kiri. Alteplase juga ada, tapi lebih terbatas biasa di rumah sakit besar ya, rujukan provinsi. Nah, ini biasanya pemberian streptokinase itu infus dengan jangka waktu 30 sampai 60 menit dan non fibrin spesifik dan hanya boleh sekali diberikan seumur hidup. Yang kedua ada alteplase, dia obat yang fibrin spesifik juga, diberikan awalnya dengan bolus dan diberikan infus. Yang ketiga adalah tenecteplase, yaitu bolus IV tunggal. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang pemberian streptokinase dan alteplase ya, yang cukup sering diberikan di Indonesia. Nah, kalau streptokinase straightforward, tidak ada dosis berat badan, biasa 1,5 juta unit IV dihabiskan dalam 30 sampai 60 menit. Namun teman-teman harus ingat bahwa kontraindikasi apabila pernah mendapatkan streptokinase sebelumnya, karena akan terbentuk antibodi yang sifatnya seumur hidup. Yang kedua adalah alteplase, dia ada disebut regimen accelerated dengan 3 tahap berurutan. Yang pertama adalah dosis 15 mg bolus IV.
Yang kedua adalah 0,75 miligram per kilogram berat badan diberikan selama 30 menit dengan maksimum dosis 50 miligram. Dan yang ketiga adalah setengah miligram per kilogram berat badan selama 60 menit dengan maksimum pemberian 35 miligram. Dan dosis total itu tidak boleh melebihi 100 miligram. Nah, kalau tenecteplase itu pemberian bolus IV tunggal dan dosisnya itu ditentukan oleh berat badan pasien. Nah, kita bisa lihat di tabel ini macam-macam berat badan dan dosis yang diberikan. Kalau 60 di bawah 60 kilo itu dosis 30 miligram, 6.000 IU. Dengan berat badan 60 sampai 70 kilogram, dosisnya adalah 35 miligram dengan setara 7.000 IU. Berat badan 70 sampai 80 kilo dengan dosis 40 miligram dan setara 8.000 IU. Berat badan 80 sampai 90 kilogram dengan dosis 45 miligram setara 9.000 IU. Dan pada berat badan di atas sama dengan 90 kilogram, dosis 50 miligram setara 10.000 IU. Pada pasien-pasien dengan usia di atas sama dengan 75 tahun, maka dosis pemberian diturunkan menjadi setengahnya untuk menekan risiko pendarahan intracranial. Jadi memang tenecteplase ini merupakan regimen sebetulnya yang paling praktis ya untuk pemberian sebelum merujuk. Cuman memang apa pengadaan di Indonesia masih terbatas. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan belajar kapan kita memberikan fibrinolytik. Biasanya pada kasus STEMI, apabila tegak ya diagnosa STEMI dan apabila fasilitas kateterisasi jantung itu tidak dapat dicapai ya dalam jangka waktu ideal. Biasanya terdapat ST elevasi ya pada dua lead bersebelahan, bisa terdapat left bundle branch block baru, onset di bawah 12 jam, dan apabila PCI dilakukan lebih dari 120 menit. Dan biasanya pemberian bolus fibrinolitik itu dalam 10 menit sejak diagnosa STEMI ini ditegakkan. Dan selanjutnya adalah how ya, bagaimana kita memberikan terapi fibrinolytik. Ada 10 langkah dari diagnosa sampai rujukan ya yang teman-teman harus lakukan apabila kita memutuskan untuk pemberian terapi fibrinolytik. Langkah satu dan langkah kedua. Langkah pertama adalah tegakkan dulu diagnosa STEMI ya. Jadi harus dilakukan evaluasi ya rekam jantung 12 lead. Dan langkah kedua adalah melakukan screening kontraindikasi. Baik itu ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut artinya fibrinolitik itu tidak boleh diberikan. Sedangkan pada kontraindikasi relatif kita harus menimbang manfaat dan resikonya. Jadi kalau absolut kita tahu absolut itu artinya sudah tidak boleh ya dilakukan fibrinolitik ya kita harus lakukan PCI. Kalau relatif ya masih kita perlu pertimbangkan manfaat dan resikonya. Nah, ini adalah list apa yang menjadi kontraindikasi absolut ya dari kasus fibrinolitik ini. Yang pertama adalah pendarahan intrakranial sebelumnya atau stroke yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua adalah kerusakan atau neoplasma susunan saraf pusat atau malformasi arteriovenosa. Ketiga, pendarahan saluran cerna dalam 1 bulan terakhir. Yang keempat adalah diseksi aorta. Yang kelima adalah stroke iskemik dalam 6 bulan terakhir. Trauma mayor, pembedahan atau cedera kepala dalam 1 bulan terakhir, dan gangguan pendarahan yang diketahui, ya, kecuali menstruasi. Serta apabila ada riwayat tusukan yang tidak dapat dikompresi, ya. Jadi misalnya daerah seperti lumbal, ya, yang agak susah kita kompresi, nah itu cukup berbahaya untuk dilakukan fibrinolitik. Nah, ini adalah kontraindikasi relatif. Jadi kalau kontraindikasi relatif ini eh, kita masih bisa mempertimbangkan untuk fibrinolitik, tapi harus dikomunikasikan dengan pasien karena resikonya akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi kontraindikasi relatif ya dari fibrinolitik ini. Yang pertama ada serangan TIA ya, iskemik transient dalam 6 bulan sebelumnya, riwayat penggunaan antikoagulan oral, kehamilan atau dalam 1 minggu pasca persalinan, didapatkan hipertensi refraktor dengan tekanan darah sistolik di atas 180 mm air aksa atau tekanan darah diastolik di atas 110 mm air aksa,
Penyakit hati stadium lanjut, endokarditis infektif, ulkus pektikum aktif, atau ada riwayat resusitasi yang berkepanjangan atau traumatik. Jadi ini bukan larangan mutlak ya, tapi harus ditimbang risk and benefitnya dari pemberian fibrinolitik ini. Yang langkah ketiga, pastikan lakukan edukasi dengan baik serta inform consent. Jadi jelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta manfaat dan risikonya, serta pastikan inform consent itu ditandatangani oleh pasien. Yang keempat, siapkan alat resusitasi, baik itu troli emergency, defibrilator, dan monitor EKG ya. Jadi untuk memantau kondisi pasien. Yang kelima, pasang IV line 2 jalur ya, terutama apabila hemodinamik dirasakan tidak stabil, satu untuk jalur pemberian obat-obatan dan satunya untuk meresusitasi, artinya memberikan cairan dan sebagainya apabila ada perburukan kondisi. Jangan lupa itu eh, apa untuk memberikan antiplatelet dan juga antikoagulan selain dengan terapi fibrinolitik. Untuk antiplatelet kita bisa berikan aspirin 150 sampai 300 miligram dikunyah, clopidogrel bisa diberikan 300 miligram apabila usia di bawah sama dengan 75 tahun dan kalau misalnya di atas 75 tahun dapat diberikan 75 miligram tanpa loading. Kita juga bisa memberikan antikoagulan ya, bisa dengan UFH ataupun enoxaparin. Dan ini catatan penting ya, kita biasanya tidak memberikan ticagrelor atau prasugrel ya pada kasus-kasus yang akan kita lakukan fibrinolitik. Nah, ini cara pemberiannya ya. Jadi eh, streptokinase dulu ya. Biasanya kita larutkan streptokinase dalam 1 cc NaCl 0,9% atau RL dan habis dalam 30 sampai 60 menit. Kalau alteplase kita berikan regimen 3 tahap ya sesuai berat badan dan tenecteplase dengan bolus IV tunggal sesuai berat badan. Monitor tiap 10 menit. Jadi penting bagi teman-teman untuk lakukan monitoring ketat setiap 10 menit, baik itu tanda vital, tekanan darah, laju nadi, keluhan pasien dan kesadaran. Nah, ini kesadaran penting ya teman-teman. Harus nilai apakah ada penurunan GCS ya karena salah satu efek sampingnya adalah pendarahan intrakranial yang bisa kita nilai dengan penilaian dari GCS. Kita juga harus melakukan penilaian irama jantung dan pada monitor EKG apakah ada perubahan, apakah ada aritmia reperfusi ya yang menjadi salah satu tanda kesuksesan dari fibrinolitik serta apakah ada tanda pendarahan ya pada pasien. Nah, ini selanjutnya biasanya kalau kita nilai 60 sampai 90 menit sejak fibrinolitik kita mulai, apakah fibrinolitik berhasil? Ya, jadi kita bisa lihat gambar di atas nih, ada ST elevasi yang masih besar, 60 sampai 90 menit pasca fibrinolitik kita lihat ada penurunan dari ST elevasi ya. Kapan fibrinolitik ini kita nyatakan berhasil? Apabila ada penurunan ST elevasi lebih dari 50% pada lead dengan elevasi terbesar, nyeri dada berkurang, muncul aritmia reperfusi dan hemodinamik pasien membaik pada saat EKG setelah fibrinolitik ini kita lakukan ya. Dan jangan lupa, pasca fibrinolitik, semua pasien tetap akan kita rujuk ya ke pusat PCI. Kenapa? Untuk kita mengevaluasi bagaimana apakah masih ada trombus-trombus ya, sumbatan-sumbatan jantung yang mungkin tidak terdeteksi di EKG. Jadi tetap dilakukan angiografi. Nah, biasanya kalau fibrinosis berhasil, angiografi itu idealnya dilakukan dalam window 2 sampai 24 jam pasca dilakukan fibrinolitis ini. Nah, apabila ada indikasi ya mungkin akan dilakukan PCI. Namun kalau fibrinolitik gagal, maka harus dilakukan rescue PCI ya tanpa penundaan dan sebaiknya tidak perlu ya mengulang pemberian fibrinolitik. Nah, yang sekarang ini adalah troubleshooting ya. Kita masuk ke bagian apa sih masalah yang kita antisipasi yang sering muncul di lapangan ya dari pengalaman kita melakukan fibrinolitik sehari-hari. Yang pertama adalah hipotensi ya. Nah, biasanya bagaimana cara kita menangani hipotensi pada pasien yang sedang menjalankan fibrinolitik?
Yang pertama adalah posisikan pasien berbaring terlentang. Lambatkan atau hentikan sementara ya pemberian fibrinolitik ya apabila ada hipotensi yang signifikan. Dan tadi kan sudah dipasang dua line, berikan cairan kristaloid ya pada pasien-pasien ini. Dan biasanya paling sering pada streptokinase dan biasanya membaik ya pasca langkah-langkah sederhana ini. Yang kedua adalah aritmia reperfusi ya. Biasanya iramanya adalah accelerated idioventricular rhythm dan ini biasanya pertanda bahwa sudah mulai terjadi reperfusi ya. Biasanya tidak memerlukan terapi khusus dan akan hilang sendiri ya. Dan untuk aritmia jenis lain misalnya VTVF ya, tata laksana akan sesuai algoritma ACLS. Nah, ini teman-teman harus ingat untuk memasang monitor ya, teman-teman, saat kita lakukan VB nolitik untuk mendeteksi gangguan aritmia. Selanjutnya adalah pendarahan. Pendarahan kita klasifikasi pendarahan ringan maupun pendarahan berat. Kalau pendarahan ringan bisa itu pendarahan gigi, gusi, atau didapatkan rembesan di tempat tusukan, biasanya perlu penekanan lokal saja dan fibrinolytik dapat dilanjutkan. Tapi kalau ada pendarahan yang kita klasifikasikan pendarahan berat, baik itu biasanya pendarahan intrakranial, maka hentikan fibrinolytik segera dan hentikan antikoagulan dan antiplatelet dan pertimbangan untuk produk darah dan konsultasi ya ke spesialis bedah saraf. Pendarahan intrakranial adalah komplikasi yang paling ditakutin dan inilah alasan kenapa kita perlu checklist kontraindikasi dari fibrinolytik ini. Nah, kita kembali ya ke soal pertama tadi ya. Jadi untuk kasus yang di awal, kita harus berikan fibrinolitik sebelum rujuk untuk kateterisasi jantung. Nah, kenapa nggak langsung aja kita rujuk tanpa fibrinolitik? Karena waktu tempuhnya jauh ya, 6 jam, dan biasanya lebih ya dari target 120 menit ini. Nah, kenapa bukan hanya berikan antiplatelet antikoagulan? Karena itu merupakan terapi penyerta saja ya, bukan tata laksana utama dari kasus ACS ya, dan eh, harus tetap dirujuk ya untuk angiografi maupun PCI. Dan take home message-nya untuk kuliah hari ini, time is muscle ya, bahwa setiap menit penundaan reperfusi akan menyebabkan otot jantung yang hilang. Dan tidak punya cat lab bukan alasan kita tidak bisa melakukan reperfusi karena masih ada opsi lain yaitu fibrinolitik. Kita harus screening kontraindikasi wajib ya pada kasus-kasus fibrinolitik. Apabila ada kontraindikasi mau absolut maupun relatif, maka absolut itu pasti kita tidak boleh berikan fibrinolitik. Kalau kontraindikasi relatif kita harus pertimbangkan risk and benefit-nya. Dan jangan lupa terapi lainnya selain obat fibrinolitik bisa aspirin, clopidogrel, dan antikoagulan. Setelah berhasil itu bukan berarti selesai, jadi tetap harus dirujuk ya untuk angiografi atau rescue PCI apabila gagal. Ya, demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi nanti di kuliah-kuliah yang akan datang. Oke, terima kasih.